lain selainku. Maka orang-orang yang ada di sekitar orang tersebut terheran. Bukankah orang yang paling parah keadaannya kan dirinya? Orang tersebut dalam keadaan stroke, dalam keadaan payah, dalam keadaan capek, dalam keadaan seperti itu, tapi mampu mengatakan, alhamdulillah saya tidak diberikan cobaan sebagaimana orang lain yang diberikan cobaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang yang ada di sekitarnya mengatakan, kamu kan harusnya minta kepada Allah untuk menyembuhkan apa yang ada pada dirimu sehingga dicabut oleh Allah dan kamu diberikan al-afiyah, diberikan kesehatan, diberikan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka mendengar omongan orang tersebut, bahkan diketahui bahwasanya orang tersebut buta. Selain stroke dalam keadaan payah, ternyata buta. Maka orang tersebut mengatakan, siapa itu orang yang ikut campur urusan saya sama Allah? Siapa yang orang itu yang ikut ruwet urusan saya sama Allah Subhanahu wa taala? Kenapa dia mengajariku untuk meminta sesuatu ya padahal saya sudah syukur sama Allah Subhanahu wa taala, malah saya diajari untuk meminta sesuatu afiah. Maka orang tersebut mengatakan, Pak, bagaimana Anda masih bisa bersyukur? Padahal engkau malah mengatakan orang-orang ditimpa sesuatu yang alhamdulillah Allah selamatkan saya dari hal-hal tersebut. Maka orang tersebut mengatakan, apa yang ditimpa oleh orang lain sampai dia bisa mengatakan alhamdulillah padahal keadaannya seperti itu? Dia mengatakan, kenapa saya hanya harus meminta sesuatu kepada Allah sedangkan di hadapan saya dan dalam diri saya sudah diberikan nikmat yang begitu besar yang tidak diberikan oleh orang lain dan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang lain oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa itu nikmat? Saya diberikan lisan yang selalu zikir kepada Allah. Saya diberikan hati yang selalu bisa khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya diberikan hati yang selalu bisa selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya diberikan akal yang selalu bisa memikirkan kemuliaan-kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Saya diberikan akal yang mampu memikirkan nikmat Allah daripada cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Saya bisa diberikan akal yang mampu memikirkan bagaimana maha kuasanya Allah Subhanahu wa taala, dan nikmat seperti ini tidak diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang lain. Sehingga orang tersebut mengatakan, dalam keadaan sepayah itu beliau masih bersyukur hanya melihat nikmat dari Allah tanpa melihat cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Imam Ibrahim Ibnu Adham ketika melihat hal tersebut, beliau mengatakan, ini orang keadaannya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dirinya dalam keadaan tertimpa, yang harusnya orang lain yang mengatakan alhamdulillah afani, orang lain yang akan mengatakan alhamdulillah saya diselamatkan daripada cobaan kayak orang itu yang stroke dan lain sebagainya. Tapi ternyata terbalik, orang yang dalam keadaan payah seperti itu malah mengatakan alhamdulillah saya tidak diberikan cobaan kayak orang lain. Saya sakit tapi saya diberikan lisan yang masih mampu berzikir kepada Allah. Saya sakit tapi masih diberikan pandangan yang mampu mengingat-ingat Allah Subhanahu wa taala. Mampu diberikan mata batin yang selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dan begitulah keadaan hamba seharusnya. Apabila seorang hamba itu memasrahkan urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka orang tersebut akan diberikan nikmat zahir dan nikmat batin. Walaupun yang kita lihat adalah nikmat yang tidak enak, cobaan yang kita lihat, tapi hakikatnya orang yang selalu pasrah kepada Allah, bahkan dalam keadaan sepayah apapun masih pasrah kepada Allah, maka hakikatnya orang tersebut punya nikmat zahir dan nikmat batin dari Allah Subhanahu wa taala. Karena sesuatu yang kita lihat baik belum tentu merupakan kebaikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman yang maknanya, apabila kamu menginginkan sesuatu yang kamu anggap baik padahal itu tidak ada kebaikan pada dirimu. Namun mungkin di dalam waktu-waktu yang lain kau tidak senang dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala, kamu mungkin merasa itu tidak baik padahal ada kebaikan pada dirimu ketika Allah memberikan hal tersebut. Maka tugas kita, apapun yang kita alami, tugas kita adalah ridho kepada apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena barang siapa yang ridho kepada Allah, maka akan diberikan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang protes terhadap nikmat Allah, protes terhadap apa yang diberikan oleh Allah, maka di situ tempat murka dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, seorang nabi daripada nabi-nabinya Allah Subhanahu wa taala memuji Allah dengan segala macam pujian. Ada seorang nabi muji Allah dengan pujian, alhamdulillah yang begini, alhamdulillah yang begini, alhamdulillah yang begini, alhamdulillah yang begini. Kemudian nabi itu berpikir bahwasanya apakah saya ini sudah memuji Allah dengan sebaik-baiknya pujian? Maka Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada nabi tersebut bahwasanya bagaimana pujianmu terhadapku wahai nabiku. Nabi tersebut kemudian mengatakan, subhanaka la nuhsi tsana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsik.
Maha suci Engkau ya Allah, yang mana kami tidak mampu, la nuhsi tsana'an 'alaik, yang tidak akan mampu untuk menghitung bagaimana caranya bersyukur kepadamu. Anta kama asnaita 'ala nafsik, saya hanya mampu mengatakan ya Allah pujian yang pantas terhadap dirimu sendiri ya Allah. Kalau saya yang puji, sehebat apapun pujian saya tidak akan mampu menandingi sifat nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang telah Allah berikan. Sehingga ketika Nabi tersebut mengatakan doa, yang di sana doa menunjukkan bahwasanya kami tidak mampu muji sebaik-baiknya ya Allah. Maka di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwasanya wahai Nabi, kamu sekarang telah memujiku dengan sebaik-baiknya pujian. Sebaik-baiknya pujian, kenapa dikisahkan subhanaka la nuhsi tsana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik? Itu adalah sebaik-baik pujian, karena pujian yang disebutkan dengan kalimat tersebut adalah bentuk sadarnya kita bahwasanya kita tidak akan mampu memuji Allah dengan sebenar-benarnya. Ketika kita sadar bahwasanya kita tidak akan mampu memuji Allah dengan sebenar-benarnya karena nikmat Allah begitu banyak, namun pujian kita begitu sedikit, disitulah letak ridho seorang hamba di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka kata beliau, mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala memiliki hati yang selalu ridho terhadap semua ketentuan dari Allah, dan menjadikan lisan kita selalu bersyukur kepada Allah dan memuji Allah atas segala nikmatnya dengan kalimat, dengan sifat sadar bahwasanya kita tidak akan mampu membalas pujian kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat-nikmatnya. Falhamdu thalatha aqsam. Hamdun dhikrun bil lisan, wa huwa an tukthir min qawlika alhamdulillah. وإن قلت الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده فتلك من أفضل صيغ الحمد عند الله سبحانه وتعالى. فكلما سيقت لك نعمة تقول الحمد لله، فإن الله يطلب منك شكرا. وإن وقعت في زلة أو خطيئة فبادر بالتوبة والاستغفار، واعلم أن الله يريد منك توبة وندما واستغفارا. فكل نعمة تقول الحمد لله الحمد لله. وفقت لقيام الليل الحمد لله، هذه هدية من الله. وفقت لصدقة تقول الحمد لله الله وفقني للصدقة. وفقت لحضور مجلس علم، لحضور مجلس صلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم الحمد لله الله وفقك. واعتقاد بالجنان، بأن تعتقد أن الله سبحانه وتعالى هو المنعم عليك، فلا تتكبر ولا تغتر لا بمال ولا بعبادة ولا بعلم، لأنك معتقد أنك عبد ضعيف لا تجلب لنفسك نفعا ولا تدفع عن نفسك ضرا إلا من الله سبحانه وتعالى. فهذا الاعتقاد هو حمد لله سبحانه وتعالى، وأن هذه الصلاة التي قمت آخر الليل أو القرآن الذي قرأته أو الصلاة على النبي محمد الذي صليتها هذه هدية من الله. اعتقادك هذا شكر لله سبحانه وتعالى. وفعل بالأركان، فأنت أعطاك الله السمع تسمع به الخير، النظر تنظر به لما أحل الله فتتذكر وتعتبر وتنظر به في القرآن. وأعطاك الله النعم الكثيرة من الجوارح تصرفها في طاعة الرحمن. فإن نسيت أو غفلت أو وقعت منك زلة أو هفوة فبادر بالتوبة والاستغفار، فتلك التوبة رجوعا لحمد العزيز الغفار. فالتوفيق للتوبة نعمة وهدية من الله، فقل الحمد لله الذي وفقني للتوبة. فإن الموفق للتوبة ذاك من العباد المفلحين. فإن أردت أن تكون من المفلحين فواظب على حمد الإله الغفار، ذكرا باللسان واعتقادا بالجنان وفعلا بالأركان. وكن من المتقين الأخيار الذين وصفهم العزيز الغفار في قوله سبحانه وتعالى هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. يكون عندك إيمان بكل ما أتى به النبي محمد صلى الله عليه وسلم من جنة ومن نار، من حشر ومن نشر، من صراط
من عذاب القبر ونعيم القبر ومن سؤال منكر ونكير. واجب على كل مؤمن يؤمن بذلك إيمان بالغيب. ويقيمون الصلاة يؤدون في أوقاتها بشروطها وآدابها. ويؤتون الزكاة الصدقات الواجبات في أموالهم والصدقات التطوعات التي ندبها لهم الله سبحانه وتعالى في أموالهم، وهو ما زاد على الزكاة. الذين من الغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، من الزكاة الواجبة وصدقة التطوع ومما رزقناهم ينفقون. والذين مما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يؤمنون بكل ما جاء به الأنبياء. فمن لم يؤمن بنبي من الأنبياء فليس بمسلم. كل الأنبياء والرسل الذي أخبر الله عنهم واجب الإيمان بهم وبما جاءوا به، وهو توحيد الله سبحانه وتعالى. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، ما أنزل إليك القرآن وما أنزل من قبلك ما أنزل على الأنبياء والمرسلين من قبلك، وبالآخرة هم يوقنون، عندهم يقين أن ما بعد هذه الحياة هناك حياة بعد ذلك، موت الحياة انتقال، إما القبر حفرة من حفر النيران أو روضة من رياض الجنان. فمن أراد أن يسرج قبره باللمب بالنور فليحرص أن يهيئ زادا لذلك اليوم، وزاده التقوى لله سبحانه وتعالى. وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم، وصفهم بأنهم المهدي، وصفهم أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. فهذا هو وصف المفلحين المتقين لله رب العالمين. فاحرص أن تكون من أولئك الفريق لتلحق بفريق النبي محمد وفريق أبي بكر الصديق. Beliau melanjutkan bahwasanya ketika kita memuji kepada Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah bahwasanya pujian kepada Allah itu terbagi menjadi tiga. Yang pertama adalah pujian dengan lisan. Pujian kepada Allah yaitu pujian dengan lisan. Yang pertama yaitu ketika kita mengucapkan alhamdulillah dengan lisan kita, itu adalah pujian yang model pertama, yaitu pujian dengan lisan. Terlebih lagi ketika kita memuji kepada Allah dengan sebaik-baiknya kalimatul hamd. Kalimat alhamdu yang terbaik, kalimat pujian yang terbaik adalah ketika seorang hamba mengatakan alhamdulillahi hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Itu dikatakan oleh ulama adalah bentuk alhamdulillah yang terbaik, karena kalimatnya adalah kalimat alhamdulillah dengan pujian yang yuwafi ni'amahu, yang bisa membalas nikmat-nikmat dari Allah. Seperti apa? Kita tidak tahu. Wa yukafi'u mazidah, dan juga bisa mengimbangi daripada tambahan-tambahan fadilah dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika orang memuji Allah dengan kalimat seperti itu adalah kalimat pujian yang terbaik yang mampu dilontarkan seorang hamba. Dan itu adalah nikmat alhamdulillah yang model pertama, yaitu memuji Allah dengan lisan. Begitu juga ketika orang yang andai kata dia mengeluarkan kalimat-kalimat yang tidak baik, kemudian dia harus langsung ingat kepada Allah, mengucapkan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kesalahan yang dilakukan di hadapan Allah, itu adalah bentuk pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dia sadar bahwasanya ini adalah tuntunan dari Allah yang menginginkan dia kebaikan kepada Allah. Orang yang melaksanakan qiyamul lail, orang yang kemudian melaksanakan sedekah, setelah qiyamul lail ia mengatakan alhamdulillah saya bisa qiyamul lail, alhamdulillah saya bisa mengucapkan, saya bisa mengeluarkan sedekah, alhamdulillah saya bisa menghadiri majelis-majelis taklim. Ini semua adalah bentuk pujian kepada Allah dengan model yang pertama, yaitu bil lisan, yaitu dengan lisan.
Dan pujian kepada Allah yang kedua yaitu pujian bil qalbi, yaitu pujian dengan menanamkan di dalam hati, di dalam sanubari kita bahwasanya semua yang terjadi pada diri kita, semua kebaikan yang kita laksanakan semata-mata hanya pemberian dari Allah, bukan kehebatan kita. Ketika seorang hamba selesai melaksanakan kebaikan, ia sholat malam atau ia melaksanakan sedekah, di hatinya ada perasaan bahwasanya ini kehebatan saya, hakikatnya orang tersebut tidak sadar bahwasanya itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika hamba diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan kebaikan, setelah melaksanakan kebaikan hatinya sadar bahwasanya sholat ini adalah pemberian taufik dari Allah, ibadah saya adalah semua pemberian dari Allah, sedekah yang saya keluarkan ini adalah tuntunan dari Allah sehingga saya mampu untuk bisa bersedekah. Hakikatnya orang tersebut sedang memuji Allah dengan hatinya, yaitu dia sadar bahwasanya semua adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala, dan itu adalah pujian kepada Allah dengan nomor 2, yang model kedua. Dan model ketiga, seorang hamba harus memuji Allah dengan yang ketiga, yaitu mengarahkan semua tindak tanduk daripada badannya dengan sesuatu yang membuat Allah Subhanahu wa taala ridha. Walaupun mulutnya tidak mengatakan alhamdulillah, tapi badannya melaksanakan sesuatu yang menjadikan taat kepada Allah, melaksanakan sesuatu yang di situ tempat ridhonya Allah Subhanahu wa taala, maka hakikatnya orang tersebut sedang bersyukur kepada Allah karena memanfaatkan nikmat dari Allah dengan hal-hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga kata beliau, sebagai manusia kita mungkin pernah salah, mungkin kita melaksanakan dosa. Ketika kita dosa, kita melaksanakan maksiat kepada Allah, bersegeralah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan sadarilah bahwasanya tobat tersebut adalah tuntunan dari Allah dan pemberian dari Allah yang menjadikan kita orang-orang yang selamat di dunia dan selamat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang yang melaksanakan taubat, kembali ke jalan Allah dengan badannya, hakikatnya orang tersebut adalah sedang memuji Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hadirin rahimakumullah, beliau mengatakan, mari kita menjadi orang-orang yang disifati oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang-orang yang bertakwa dengan sebaik-baiknya takwa. Dalam ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah, sampai akhir ayat. Allah Subhanahu wa taala memberikan kriteria-kriteria orang-orang yang benar-benar bertakwa dan benar-benar berperilaku baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah alladzina yu'minuna bil ghaib, yaitu orang-orang yang percaya, beriman kepada hal-hal yang gaib, hal yang tidak bisa kita lihat tapi kita beriman karena itu dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Itu akan menjadikan kita betul-betul beriman kepada Allah dan bertakwa kepada Allah. Ketika Nabi Muhammad mengatakan adanya sirat, adanya neraka, adanya surga, adanya azab kubur, adanya malaikat yang akan menanyai di kuburan, ada mungkar nakir yang akan membuat kita mempertanggungjawabkan segala tindak tanduk kita, disitulah kita berarti sudah beriman tentang hal-hal yang gaib, dan itu adalah salah satu alamat orang-orang yang bertakwa di hadapan Allah. Namun bukan cukup di situ, Allah berfirman wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfikun. Kemudian dia melaksanakan takwa tersebut bukan hanya di dalam hati keimanan, tapi ditunjukkan dengan salat, ditunjukkan dengan mengeluarkan harta yang ia miliki, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman wa mimma razaqnahum yunfikun. Begitu juga dalam selanjutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, tanda orang bertakwa adalah beriman kepada nabi-nabinya Allah, kepada utusan-utusan Allah, dan disitulah letak tauhid kepada Allah dan mengesahkan Allah dengan cara beriman kepada Rasul-Rasulnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga beriman terhadap apa-apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad. Itulah tanda keimanan seorang di hadapan Allah. Begitu juga selanjutnya Allah berfirman wa bil akhirati hum yuqinun, dan orang tandanya bertakwa adalah dia berkeyakinan bahwasanya nanti di hari akhir ada satu hari, yaitu yang namanya hari akhirat, yaitu hari di mana orang akan mempertanggungjawabkan segala amalnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Akhirat adalah kehidupan setelah kehidupan. Akhirat adalah kehidupan sesungguhnya setelah kehidupan sementara kita di alam dunia. Sehingga orang yang bertakwa adalah orang yang mempersiapkan dirinya untuk menghadapi kehidupan kekal abadi, yaitu di surganya Allah Subhanahu wa taala, ataupun akan menjadi kebalikan daripada nikmat Allah, kuburannya akan dijadikan taman-taman daripada nerakanya Allah, menjadikan tempat azab dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kata beliau, tugas kita, mari siapa yang ingin menjadikan kuburannya ada lampunya, ada penerangnya, maka
mempersiapkan hari di mana kita akan menghadapi kuburan dengan hal-hal yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, karena dalam ayat selanjutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, ulaika ala hudan min rabbihim. Orang yang melaksanakan itu tadi adalah orang yang diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, wa ulaika humul muflihun, dan ketahuilah mereka itulah orang-orang yang beruntung di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita dijadikan oleh Allah orang-orang yang beruntung di hadapan Allah Subhanahu wa taala. والله يجعلنا وإياكم من المفلحين المنجحين البارين الفائزين الناعمين. فإن الله سبحانه وتعالى جعل لعباده أعيادا كثيرة في أسبوعهم أعياد، كل أسبوع في عيد وهو يوم الجمعة. يوم الجمعة عيد المسلمين، وإن كانت العطل في يوم الأحد حتى اعتقد الناس أن العيد يوم الأحد ولم يعظموا يوم الجمعة. فتعظيم يوم الجمعة طاعة لله سبحانه وتعالى وعبادة يتعبد الله بها سبحانه وتعالى ربه، يتعبد الله العبد بها ربه سبحانه وتعالى. يوم الجمعة ليلتها أفضل ليالي الأسبوع ويومها أفضل الأيام، وكل جمعة مباركة، جمعة لقي، جمعة كليون، جمعة بون، جمعة باين، جمعة واقع، كل الجمعة بركة، ما في جمعة بلا بركة. نعم. فلهذا كان يومها أفضل الأيام. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة فأكثروا فيه من الصلاة علي. قال يا رسول الله فإن صلاتكم تبلغني. قال يا رسول الله وكيف تبلغك صلاتنا وقد بليت، رمت يعني بليت. فقال إن الله حرم على الأرض لحوم الأنبياء. فليلة الجمعة من الليالي التي لا ترد فيها دعوة، من الليالي التي يستجيب الله فيها الدعوات. لهذا كان السلف الصالح يحرصون فيها على الإكثار من الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم في يومها وفي ليلتها، تحقيقا لقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم أكثر من الصلاة علي في الليلة الغراء وفي اليوم الأزهر. ليلة الغراء أي كثير نورها ليلة الجمعة، في اليوم الأزهر أي كثير بهاءه وضياءه يوم الجمعة. في الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم ينبغي الإكثار منها في كل يوم وفي كل ليلة، لكن في ليلة الجمعة وفي يوم الجمعة يزيد على بقية الأيام وعلى بقية الأيام والليالي تعظيما لتلك الليلة بالصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فإن الله سبحانه وتعالى تعبد عباده بعبادات كثيرة ولم يشترك معهم فيها، وتعبدهم بعبادة الصلاة على النبي محمد واشترك معهم فيها في قوله سبحانه وتعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي. فالصلاة من الله إمداد للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، ومن الملائكة استمداد من ذلك النور المبين نور الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. فأراد للمؤمنين الاشتراك في الخير وذلك النور وتلك البركة، فقال يا أيها الذين آمنوا صلوا إذا أردتم أن يستمد إيمانكم بالقوة فأكثروا من الصلاة على النبي محمد، صلوا عليه وسلموا تسليما يمتد إيمانكم بقوة، وهمتكم في طاعة الله مستمرة بقوة. إن أردتم ذلك الاستمداد يستمر لكم، لأن نور الإيمان يستمد نوره من نور النبي محمد
صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فلهذا ما من عاص أكثر من الصلاة على النبي إلا وفقه الله للتوبة، وما من طائع أكثر من الصلاة على النبي إلا وزاده الله خيرا وزاده الله نورا وأعطاه سرا بواسطة الحبيب محمد صلى الله عليه وآله وسلم. Hadirin rahimakumullah. Beliau melanjutkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menjadikan bagi kita bukan hanya hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Allah menjadikan bagi kita beberapa hari raya di dalam kehidupan kita. Bahkan di dalam hari-hari yang kita jalani ada beberapa hari raya yang disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW. Di antara hari raya selain hari raya yang kita peringati hari ini, ada satu hari raya yaitu yang akan berputar setiap minggunya yang dikatakan Yaumul Jum'ah. Hari Jumat itu adalah hari rayanya orang mukmin. Sehingga tidak heran untuk mengelabui hal ini, menjadikan orang mukmin tidak sadar akan hari rayanya, dijadikan hari raya itu hari Minggu, hari Ahad, tidak dijadikan hari Jumat. Namun orang yang beriman akan mengagungkan hari Jumat walaupun tanpa ada libur di sana, karena hari Jumat adalah hari yang dispesialkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga malam Jumat adalah malam yang merupakan hari rayanya orang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan afdalnya malam yaitu adalah malam Jumat. Afdalnya hari adalah hari Jumat, dan setiap malam Jumat kata beliau, dan malam Jumat dan hari Jumat adalah hari-hari yang penuh barokah. Orang yang mau mengambil barokah ambil di malam Jumat dan di hari Jumat. Apapun nama harinya, jangan hanya tertipu dengan nama malam Jumat Kliwon, Paing, Legi kata beliau, apalagi Wage dan lain sebagainya, Pon dan lain sebagainya. Setiap malam apapun nama malam Jumatnya, mau malam Jumat Kliwon, Pon, Legi, Wage dan lain sebagainya, semua adalah malam Jumat yang penuh barokah, malam Jumat tempat turunnya rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, tempat untuk kita bersalawat kepada baginda agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, tidak ada hari yang Allah lebihkan keistimewaannya lebih daripada hari Jumat. Maka sambutlah hari Jumat dengan berbanyak salawat kepadaku, karena salawat kalian akan disampaikan oleh Allah kepadaku. Ketika mendengar hal tersebut, para sahabat bertanya, ya Rasulullah, bagaimana orang yang bersalawat kepadamu sampai nanti yaumil qiyamah? Semua orang yang bersalawat akan disampaikan salawat tersebut, dilaporkan kepadamu, karena engkau mungkin sudah wafat ya Rasulullah. Kan engkau mungkin satu hari nanti akan wafat. Bagaimana akan dilaporkan orang yang bersalawat kepadamu? Maka di situ Rasulullah SAW beliau menjawab bahwasanya Allah mengharamkan tanah untuk memakan dan menghabiskan jasadnya para nabi, karena para nabi-nabinya Allah akan hidup di kuburan mereka, menerima laporan salawat dari umatnya, menerima laporan dari orang yang bersalawat kepada Rasulullah SAW. Laporan tersebut akan sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Dan malam Jumat ini, hadirin rahimakumullah, dikatakan adalah malam yang mustajabud doa, malam yang istijabah doa, malam diijabahnya doa seorang hamba di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau kita perhatikan para salafun saleh, para orang tua kita yang mulia, para guru-guru kita yang mulia, yang mereka tahu tuntunan Nabi Muhammad SAW, kalau sudah masuk malam Jumat, mereka akan muliakan malam Jumat dengan ibadah-ibadah kepada Allah. Mereka akan lalui malam Jumat dan hari Jumat dengan salawat kepada Rasulullah SAW, karena sebagai bentuk melaksanakan perintah Nabi Muhammad, akhirus sholata alayya, perbanyaklah salawat kepadaku di hari Jumat dan di malam Jumat. Sebagaimana hadis lain Rasulullah SAW menyebut malam Jumat dengan sebutan Lailatul Gharra wa Yaumul Azhar. Malam Lailatul Gharra adalah malam yang bersinar, wa Yaumul Azhar dan hari Jumat adalah hari yang penuh sinar dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kata beliau mengatakan, salawat kepada Nabi Muhammad SAW adalah satu tindakan yang penuh barokah, satu tindakan yang luar biasa. Kapanpun dan dimanapun, ketika kita bersalawat kepada Rasulullah SAW di hari apapun, adalah satu waktu, satu ibadah yang luar biasa kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita bersalawat kepada Rasulullah. Namun ibadah tersebut akan berlipat ganda nilainya, akan menjadi istimewa lebih daripada keistimewaan yang lainnya ketika dilaksanakan di waktu-waktu mulia, khususnya ketika kita melaksanakan salawat di malam Jumat, karena adalah perintah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena salawat adalah satu-satunya, kata beliau, Allah memerintahkan kita dengan segala macam ibadah.
Namun ketika Allah memerintahkan kita bersalawat, Allah sendiri bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dengan firman-Nya, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketahuilah, salawatnya Allah kepada Nabi Muhammad adalah kucuran rahmat dari Allah kepada Nabi Muhammad. Namun ketika malaikat bersalawat, artinya para malaikat mengambil kucuran rahmat dari Nabi Muhammad untuk dirinya, meminta kucuran rahmat yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad untuk para malaikat. Sehingga ketika kita tahu bahwasanya Allah bersalawat, para malaikat bersalawat, Allah menginginkan kita sebagai hamba Allah. Allah menginginkan kita untuk mendapatkan kebaikan yang luar biasa ini, untuk ikut bergabung mendapatkan saluran rahmat dari Allah dengan firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman, marilah bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sehingga orang yang mau salawat kepada Nabi Muhammad adalah orang yang akan mendapatkan saluran rahmat dari Allah dan saluran rahmat dari para malaikat-malaikatnya Allah yang Allah sebutkan dengan firman-Nya, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Maka kata beliau, orang yang ingin mendapatkan saluran, yang kepingin nyalur kehebatannya salawat dengan salawat sebagaimana Allah Subhanahu wa taala bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan ketahuilah, orang yang dituntun oleh Allah lisannya untuk bersalawat kepada Nabi Muhammad, ketahuilah orang tersebut adalah orang yang diinginkan kebaikannya oleh Allah. Namun orang yang tidak dijadikan lisannya selalu bersalawat kepada Nabi Muhammad, orang tersebut dijadikan oleh Allah orang yang jauh dari Allah, jauh dari Nabi Muhammad SAW. Jadikan diri kita, jadikan lisan kita selalu bersalawat kepada Nabi Muhammad, sehingga kita akan menjadi orang-orang yang dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Amin. Kana ahad min ahli bait Nabi Muhammad SAW يكثر من الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وذات مرة سقط وأصيب في يده وورمت تلك اليد، فصار يتألم من الألم في يده، وأشغله ذلك الألم عن كثرة الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فرأى النبي محمد صلى الله عليه وسلم في المنام يقول له يا ولدي لقد أوحشتني صلاتك، لقد أوحشتني صلاتك علي. قال يا جد إنما أشغلني هذا الألم عن الإكثار من الصلاة عليك. ونظر إلى يدي وقال بهذا الألم. فنظر النبي محمد صلى الله عليه وسلم إلى يده فاستيقظ من المنام بنظرة من النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فأصبح كأن لم يكن بيده ألم، فعلم أن صلاته تبلغ للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. لكن العبد إذا أراد أن يجني ثمرة الصلاة على النبي فليستحضر عظمة النبي محمد عند رب محمد، عندما يصلي على النبي محمد، عندما يشدد الميم من محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. هنا تجد ثمرة الصلاة على النبي في الحال. لكن إذا أنت تكثر من الصلاة على النبي على سبيل العادة ولا تستحضر عظمة النبي محمد لا يخلو من خير، لكن الثمرة لا تكون في الحال وإنما تكون في المآل. فالله يشغل ألسنتنا بذكره سبحانه وتعالى وبتلاوة كلامه وبالصلاة على حبيبه محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ويكثر لنا ولكم فعل الخيرات، ويجعل أوقاتنا كلها تمضي في خيرات ومسرات وتعود علينا وعليكم الأعياد، ونحن وإياكم في أتم الصحات وأتم العافيات بجاه النبي محمد صلى الله عليه وسلم سيد السادات. Beliau melanjutkan bahwasanya ada satu orang daripada keturunan baginda Nabi Muhammad SAW, satu orang daripada ahlul baitnya Nabi Muhammad SAW. Beliau selalu bersolawat dengan salawat yang begitu banyak. Beliau melazimkan salawat dengan lantunan salawat yang begitu baik, dengan lantunan salawat yang begitu banyak. Satu hari
beliau orang tersebut terjatuh dan tangannya bengkak, sehingga karena kesulitan yang dia alami membuat beliau lupa untuk bersalawat kepada Rasulullah SAW di hari tersebut. Maka malam harinya Ahlul Bait Nabi Muhammad SAW tersebut, seorang Ahlul Bait Nabi Muhammad tersebut langsung bermimpi Nabi Muhammad, yang kemudian Nabi Muhammad mengatakan, wahai cucuku, wahai anakku, salawatmu membuatku rindu, kenapa hari ini tidak mengirimkan salawat kepadaku? Maka sang cucu tersebut, Ahlul Bait Nabi Muhammad tersebut mengatakan, ya Rasulullah, wahai kakekku, ini tanganku jatuh, tanganku bengkak, sehingga hari ini aku sibuk dengan tanganku, ngerawat tanganku, aku lupa untuk bersalawat kepadamu ya Rasulullah. Maka dengan melihat Nabi Muhammad SAW, kemudian orang tersebut bangun, dan ketika bangun tangannya dalam keadaan sembuh, seakan-akan tidak pernah terjadi sesuatu. Kontannya salawat kepada Nabi besar Muhammad SAW, bahkan hanya dengan nadroh pandangan dari Nabi besar Muhammad SAW. Hal ini adalah satu bentuk kontan salawat kepada Nabi Muhammad SAW, namun tidak dialami kecuali oleh orang-orang yang betul-betul meyakini, betul-betul tadabbur, betul-betul memikirkan keagungan Nabi Muhammad SAW ketika mengucapkan sholawat. Maka kata beliau, jangan hanya bersalawat sekedar lisan mengucapkan sholawat, tapi ketika bersalawat hadirkan kehebatan Nabi Muhammad, hadirkan kemuliaan Nabi Muhammad, hadirkan keagungan Nabi Muhammad, hadirkan bagaimana rahmat yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad, khususnya ketika membaca mim. Sehingga kalau membaca sholawat, ketika mengucapkan mimnya Nabi Muhammad, kita ucapkan dengan benar, ya, kita ucapkan dengan tasydid yang luar biasa. Allahumma sholli ala Muhammad. Ketika mim itu kita panjangkan, kita hadirkan bagaimana hebat Nabi Muhammad SAW. Disitulah orang yang akan mendapatkan balasan kontan daripada sholawat kepada Rasulullah SAW. Adapun orang yang bersalawat kepada Rasulullah SAW dengan hanya ucapan lisan belaka, maka tidak akan rugi orang tersebut, selalu akan mendapatkan kebaikan, namun balasan tidak akan didapatkan kontan. Balasan nanti akan kita dapatkan di akhirat. Orang yang menghadirkan Nabi Muhammad dengan sebaik-baiknya sholawat, disitulah orang yang akan mendapatkan kontan kebaikan daripada sholawatnya di dunia, sebelum di akhirat akan mendapatkan kebaikan yang jauh lebih besar. Kemudian beliau menutup dengan doa-doa yang mudah-mudahan, kata beliau, menjadikan hari-hari kita penuh dengan kebaikan, penuh dengan sholawat kepada Rasulullah SAW. Dan juga beliau berdoa dengan berdoa yang luar biasa yang kita aminkan, mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. وهذه الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم مجربة، من واظب عليها مات على حسن الخاتمة في عافية. وقت قال معش وقت الإجابة ساعة كم هاي؟ ساعة ونص. قال ساعتين. ساعة أنا باقي. قال ساعة، أنت قلت ساعتين. وهي اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب المحبوب العالي القدر العظيم الجاه، وعلى آله وصحبه وسلم في ليلة الجمعة 100 مرة، وفي بقية الليالي 10 مرات. المواظب عليها يموت على حسن الخاتمة في عافية وسلامة إن شاء الله. Beliau memberikan satu ijazah yang beliau katakan bahwasanya satu salawat ini adalah salawat yang mujarrab untuk orang yang istiqomah membacanya akan diwafatkan oleh Allah dalam keadaan husnul khatimah, yaitu salawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin an-nabiyil ummi al-habibil mahbub al-alil qadri al-azimil jah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Saya ulangi sedikit. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin an-nabiyil ummi al-habibil mahbub al-aliyil qadri al-azimil jah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Dibaca di malam Jumat 100 kali, dan di hari-hari lain dibaca 10 kali. 10 kali ya? Dibaca malam Jumat 100 kali, di hari-hari lain, malam-malam lain dibaca 10 kali. Mujarrab, insyaallah pasti husnul khatimah. Allah yahsin lakum al-khatimah. Amin. ويبارك لنا ولكم في الأوقات والأقوات، ويبارك في الأولاد والبنات يعشقون العلم ويعشقون الأوراد، يعشقون العلوم
النافعات، ويبارك لكم في الزوجات، يجعلن صالحات طائعات آمين. عابدات لله رب البريات، يحفظنا وإياكم من جميع الآفات، ويجعلنا من حصن الحصين من جميع الأذيات، حرز المكي من الذنوب والخطيئات، كلنا ولكم ما مضى، ويحفظنا فيما بقي وما هو آت، جعلنا وإياكم من أبر الأبناء بالآباء والأمهات أحياء وأموات، بجاه النبي محمد سيد السادات. يصلح لنا ويبعكم بالصالحين ومع الصالحين، ويحببنا لكم للصالحين، ويخلقنا بأخلاق الصالحين، ويجعلنا وإياكم من عباده الصالحين الفائزين البارين المفلحين الناجين من جميع الأهوال في الدنيا والآخرة، ويجعلنا وإياكم في يوم القيامة جوار النبي محمد الرؤوف الرحيم. يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اجعلنا صالحين وأصلحنا يا رب، أصلحنا اللهم واجعلنا صالحين من المفلحين المنجحين البارين الناعمين المستبشرين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين بسر